Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga ini adalah pertemuan awal kita nantinya di surganya Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan potongan daripada kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada hadis yang pertama dan baru satu di antara 6 hak muslim dengan muslim yang lainnya, di mana Rasulullah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka faajibhu. Nah, yang pertama, kalau berjumpa hendaknya diberikan salam, dan kalau diundang hendaknya dia datang. Nah, ini perlu kita sampaikan jamaah rahimakumullah tentang undangan. Apa dan bagaimana tentang undangan itu kita ingin sampaikan nanti setelah ini, tapi saya mau sebutkan dulu ayat-ayat yang berkaitan dengan anjuran untuk mendatangi undangan. Jadi di dalam Al-Quran sendiri surat Al-Ahzab ayat yang ke-35 ayat ke-53 Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Surat Al-Ahzab ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, tetapi jika kalian diundang maka masuklah, dan bila kalian telah selesai makan maka keluarlah. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kita mendatangi undangan. Pentingnya mendatangi undangan. Yang kedua, faman du'iya falam yujib faqad 'asallahu wa rasulah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah pernah bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar, barang siapa diundang lalu kemudian tidak memenuhinya, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi masalah undangan ini bukan masalah sepele Bapak Ibu, bukan masalah sepele Pak. Kelihatannya remeh tapi bukan masalah sepele. Kemudian hadis yang lainnya, idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Barang siapa diundang oleh saudaranya yang lainnya, hendaknya dia wajib memenuhinya. Dalam redaksi hadis yang lainnya, idza du'iya ahadukum ila walimatil urush falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri pesta pernikahan, maka dia wajib menghadirinya. Nah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, undangan ini memang salah satu haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya. Haknya, kalau kita diundang sama saudara kita, maka kita perlu hadir. Nah, ulama membahas yang dikatakan dalam hadis ini itu undangan apa? Apakah semua undangan? Jawabannya tidak. Di mana Rasulullah SAW, para ulama menjelaskan, khususnya dalam kitab Al-Iqna disebutkan, memenuhi undangan walimatul urus ini hukumnya wajib. Jadi yang wajib, yang kita diundang dan kita memang harus bisa hadir, diupayakan hadir, yaitu apa? Walimatul urus, akad nikah. Akad nikah, undangan pernikahan. Di mana menjadi wajib itu kalau undangannya itu akad nikah, dan yang kedua, barakallahu fikum, jazakallahu khair,
Yang kedua, memang secara khusus ngundang kita. Fadhal, silakan dibagi dulu saja. Tidak bisa konsen nanti. Saya ulang ya. Jadi undangan kita, undangan yang diundang itu yang memang dimasukkan dalam hadis ini, kata para ulama, yaitu yang utama adalah walimatul urus. Dan itu pun kalau ngundangnya secara langsung dan memang diharapkan kehadirannya, maka wajib hadir. Diupayakan, kecuali ada udzur ya, udzur syar'i yang nggak mungkin kita hadir, maka silakan. Sudah? Ya, tidak apa-apa. Saya tunggu. Masya Allah. Fadhal, Pak. Nah, barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Kembali lagi di sini jamaah rahimakumullah, yang dikatakan wajib dalam kitab Al-Iqna yaitu apa? Memenuhi undangan walimatul urush. Hukumnya wajib ketika menyebutkannya dengan jelas, dan tidak boleh kita tidak hadir, ya, dan tidak boleh tidak hadir. Adapun menghadiri undangan seorang muslim merupakan hak dari yang mengundang dan tidak akan jatuh batal kecuali dengan seizinnya. Maksudnya apa? Kalau kita memang nggak bisa hadir, ya minta izin kepada yang ngundang. Saya tidak bisa hadir, mohon maaf, saya nggak bisa hadir. Itu termasuk adab, caranya begitu. Kadang kita subhanallah, kadang kita ini meremehkan, Pak. Padahal ini haknya dia loh, haknya yang ngundang ini. Apalagi tetangga ngundang walimah, waduh, itu punya dua hak, Pak. Hak tetangga sama hak undangannya. Makanya undangan yang memang kita diupayakan untuk hadir itu walimah atau walimatul urush atau undangan pernikahan. Ini jamaah sekalian, sehingga diupayakan untuk hadir. Namun bila yang diundang sakit atau sedang merawat orang sakit atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk hadir, atau yang bersangkutan adalah seorang pekerja atau seorang yang tidak mungkin mendapatkan izin dalam muamalahnya, maka tidak wajib hadir. Tidak wajib hadir. Ini nanti ada bab sendiri ya masalah undangan ini. Akan tetapi di sini jamaah rahimakumullah ada pelajaran penting. Jadi kalau kita diundang maka kita perlu hadir. Adapun undangan yang selain ini seperti undangan makan malam, undangan apa lagi? Apa? Ya seperti itu, ulang tahun. Maka tidak wajib hadir. Yang ditekankan untuk hadir itu apa? Walimatul urush. Selainnya hukumnya ya sebatas anjuran ya, sunnah. Kalau misalkan diundang ya hadir sebagai bentuk muamalah kita dengan saudara kita sama muslim. Bisa dipahami kira-kira Pak ya? Nah sekarang kita sudah mengerti undangan pernikahan itu bukan undangan yang sepele, meskipun mungkin undangannya sederhana, tapi jangan lupa konsekuensi fikihnya besar itu. Konsekuensi fikihnya besar. Itulah jamaah rahimakumullah berkaitan dengan undangan. Mudah-mudahan jelas. Kemudian hak yang ketiga yaitu apa? Setelah memenuhi undangan, wa idza da'akum wa idza da'aka fa'ajib wa idza istansahaka fansahhu. Apabila meminta nasihat maka berilah nasihat. Jadi kalau ada saudara kita meminta nasihat, bahkan nasihat ini tanpa diminta pun dianjurkan untuk diberikan, karena agama ini adalah nasihat. Saudara kita itu adalah apa? Kita dengan orang lain mukmin yang lainnya, muslim yang lainnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Ta'ala. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya, mukmin dengan mukmin yang lainnya itu saudara. Maka apapun yang kemudian dia butuhkan oleh saudaranya, maka hendaknya kita berusaha untuk memenuhi, termasuk yang hak-haknya saudara kita, yaitu apa? Meminta nasihat. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita diminta untuk memberikan nasihat ya sudah kita berikan nasihat. Kita berikan nasihat semampu kita, semampu kita. Nasihat itu tidak harus pakai dalil panjang, tapi semua kebaikan yang bisa kita berikan maka kita berikan. Kita berikan. Nah ini jamaah rahimakumullah.
Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman mensifati para nabi dan rasul, wa ana lakum nasihun amin, dan sungguh aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Ini Allah mensifati para nabi dan rasul, orang yang ngasih nasihat dalam bentuk yang luar biasa baiknya. Nabi dan rasul itu kalau ngasih nasihat tentu dengan semaksimal mungkin apa yang kemudian mereka bisa. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu kita dianjurkan untuk saling memberikan nasihat. Jangan sampai kita ini mengabaikan nasihat. Jangan sampai mengabaikan nasihat. Kalau saudara kita butuh nasihat, dinasihati. Bukan berarti orang kalau ngasih nasihat nunggu sempurna dulu, Pak. Sebagian orang tertipu dengan cara begitu. Iya apa tidak? Saya belum sempurna. Loh, semua nggak ada yang sempurna memang. Mau jadi ustadz siapapun, Pak. Pangapunten, bukan saya merendahkan. Pangapunten, semuanya pasti punya kekurangan. Pasti. Yang maksum dan terjaga itu hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya pasti punya kekurangan dengan dosanya masing-masing, dengan kekurangannya masing-masing. Makanya Hasan Al-Basri sampai menekankan, kalau seorang pemberi nasihat, seorang dai, seorang mubaligh harus nunggu sempurna, maka tidak ada yang berikan nasihat. Tidak ada yang sempurna, Pak, kita ini. Banyak dosa. Cuman masalahnya ada orang yang jujur ngakui dosanya, ada yang sombong, angkuh, merasa benar. Sehingga dia tidak pernah tersentuh dengan apa namanya? Dengan kelembutan hati, kaku, keras. Modelnya seperti itu. Kenapa? Karena memang dibentuk dengan cara pendidikan yang keras. Maka apa yang terjadi? Rusaklah semuanya. Waliyadzubillah. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga disinilah pelajaran penting yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita menganggap saudara kita ini sebagai musuh. Nasihat. Bahkan jamaah rahimakumullah, kalau kita ngasih nasihat itu, saya sering ilustrasikan seperti kita sedang apa? Sedang mengobati orang sakit. Ngobati orang sakit bagaimana, Pak dokter itu, Pak? Sabar. Mungkin di sini kalau ada yang dokter, pasiennya ini sudah parah, Pak. Ini kayaknya harus dibedah ini. Ini harus diamputasi ini. Tapi serumit apapun problemnya pasien, sekompleks apapun penyakitnya pasien, dokter itu tetap memperlakukan pasien dengan baik. Meskipun terpaksa harus membedah. Iya apa tidak, Pak? Gak ada dokter kemudian dia itu, wah langsung aja dijogono kapak, prak, gak gitu, Pak. Tetap dibius dulu, kemudian berhati-hati dulu. Kalau dia muslim, maka biasanya dia berdoa dulu, sholat dulu 2 rakaat, berdoa sampai minta pertolongan, dimudahkan semua proses operasinya, kemudian baru pelan-pelan dia melakukannya sambil banyak zikir, doa, subhanallah. Itu, Pak. Nah, sama kita menasihati saudara kita itu begitu, Bapak Ibu. Kita menasihati saudara kita itu begitu. Jangan sampai nanti kita ini menjadi orang-orang yang angkuh, yang kemudian merasa diri paling benar, seolah-olah semuanya sumber kebenaran hanya padanya, orang lain salah kabeh. Nah, ini orang yang buruk. Waliyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, ini juga ada dalam hadis Arba'in Nawawi, diriwayatkan daripada sahabat Tamim Ad-Dari, Rasulullah pernah bersabda, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Semua isi agama ini adalah nasihat. Nasihat, isinya adalah nasihat. Untuk siapa? Ad-dinu nasihat. Kulna liman ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, nasihat buat siapa ya Rasul? Ketika Rasul mengatakan ad-dinu nasihat, sahabat tanya, ya Rasulullah, buat siapa nasihat ini? Buat siapa? Maka Rasul jelaskan, lillahi, nasihat untuk Allah Ta'ala. Nasihat untuk Allah Ta'ala. Ini yang kemudian menjadi hal yang sangat penting. Nasihat untuk Allah Ta'ala. Apa maksudnya nasihat untuk Allah Ta'ala? Kita memenuhi semua kewajiban kita sebagai seorang hamba dan memenuhi haknya Allah sebagai Al-Khaliq. Beribadah dengan tulus, menjaga keimanan, jangan sampai berbuat syirik, tunduk kepada aturannya. Ini termasuk nasihat kepada Allah. Bukan berarti nanti Allah butuh nasihat, enggak. Makanya perlu penjelasan para ulama. Wali kitabihi, kemudian nasihat untuk kitab-kitabnya Allah. Beriman berarti bicara tentang rukun iman kepada kitab, jamaah rahimakumullah. Kemudian wali rasulihi, nah berarti iman kepada Rasul, berarti semua konsekuensi iman kepada Nabi harus dipraktekkan. Itu sebagai bentuk kita ini memberikan nasihat kepada siapa? Rasul. Bukan berarti kita nasihati Nabi, bukan. Tapi apa?
kita berusaha memenuhi semua haknya para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul dan panutan kita, sebagai rasul penutup. Jamaah rahimakumullah. Kemudian wali a'immatil muslimin wa ammatihim, yaitu kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kepada masyarakat pada umumnya. Nah, dua yang terakhir ini yang memang ditekankan sekali. Terutama yang pertama tadi ditekankan semuanya, dua hal ini yang berkaitan langsung dengan orang lain. Kalau tadi berkaitan dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan kitab, sedangkan sekarang ini berkaitan dengan orang lain. Nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dinasihati dengan cara yang terbaik sesuai dengan kaidah dan anjuran syariat, dinasihati dengan santun, dinasihati dengan cara yang terbaik supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di masyarakat. Nah, secara khusus yaitu menasihati kaum muslimin secara umum. Secara umum kaum muslimin, siapapun saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, kita berikan nasihat. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Dan ini menuntun mereka, nasihat ini dalam rangka memperbaiki keadaan mereka, baik menyangkut urusan dunia mereka maupun urusan akhirat mereka, membantu mereka supaya jadi lebih baik, menutupi aib mereka. Ini cara bentuk nasihat kepada seluruh umat manusia. Menghormati mereka, kalau bicara tutur katanya santun, kemudian saling tegur sapa, tidak merasa bersih, tidak kemudian sombong, tidak membenci, tidak saling dengki dan lain sebagainya. Dan ini memberikan nasihat ini hukumnya fardu kifayah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nasihat semacam ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau ada saudara kita yang sudah nasihati, maka gugur kewajiban yang lainnya. Tapi kalau belum, maka dia wajib memberikan nasihat. Ini jamaah rahimakumullah. Jika di sini dijelaskan maksud dan inti daripada hadis ini, bahwa sesungguhnya kalau saudara kita minta nasihat, diberikan nasihat, itu kita dianjurkan untuk memberikan nasihat, baik diminta, kalaupun tanpa diminta, maka Anda tidak wajib memberikan nasihat. Jadi yang wajib itu ketika dia minta, tolong ya nasihati saya, kita sampaikan ittaqillaha, bertawakal kepada Allah Ta'ala, laksanakan kewajiban, jaga amanah dan seterusnya. Meskipun demikian, tetap nasihat menjadi akhlak mulia, akhlak yang baik yang harus dijaga oleh setiap mukmin, setiap muslim. Ini yang ketiga. Saya ingin tahu Bapak Ibu, yang pertama itu apa haknya seorang muslim? Kalau ketemu ngucap salam. Yang kedua, memenuhi undangan. Yang ketiga, memberikan nasihat. Barakallahu fikum. Masya Allah. Berarti masih bertahan. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, mendoakan ketika saudara kita bersin. Bersin ini bukan perkara sederhana, Bapak Ibu. Kalau kita tahu, saya ingin cerita sedikit tentang fadilahnya bersin. Bersin itu ternyata mengeluarkan sekian banyak penyakit, Pak. Sekian banyak hal manfaat yang akan dirasakan oleh orang yang bersin. Makanya kalau bersin itu kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Salah satu hikmahnya kata para ulama, karena memang khasiat dan manfaat bersin bagi tubuh kita itu sangat besar. Sangat besar. Hadisnya apa? Riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamkumullah. Fa idza qala lahu yarhamkumullah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Yang bersin perlu dan sangat dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Bagi mereka yang tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak mendapatkan doa yarhamkumullah. Paham ya? Jadi kita mengucapkan yarhamkumullah kalau orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, karena kalimat redaksinya begitu. Kemudian yang mendengarnya itu mengucapkan yarhamkumullah, fa idza qala lahu yarhamkumullah, dan kalau yang mendengar bersin mengucapkan yarhamkumullah, yang bersin mengucapkan lagi apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Al-Imam Nawawi rahimahullah itu mengatakan sunnahnya yang disepakati memang dengan tata cara seperti itu, kata Imam Nawawi. Jadi kata beliau,
Sunnahnya memang caranya begitu. Jadi yang bersin ngucap alhamdulillah dulu, yang dengar yarhamkumullah, kemudian yang bersin ngucap lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Dalam kitab Al-Iqna disebutkan juga orang yang bersin hendaknya menutupi wajahnya dan tidak boleh tidak menoleh. Dalam artian apa? Ditutup dan supaya nggak mengganggu, diarahkan ke sebelah kiri supaya nggak mengganggu orang lain. Karena apa? Itu spraynya luar biasa, Pak. Saya berusaha menghaluskan kalimat ya, Pak, spray. Jadi apa? Kalau nggak ditutup, ganggu orang apa tidak ini? Nah, nggak boleh. Jadi harus ditutup, dialihkan kepada yang lain. Dialihkan yang lain. Maksudnya apa? Supaya tidak mengganggu orang lain. Kemudian baru mengucapkan yang bersin, mengucapkan alhamdulillah. Adapun mendoakan orang yang bersin dengan bertahmid, hukumnya adalah fardu kifayah. Sebaliknya orang yang bersin yang tidak bertahmid justru makruh didoakan. Nah, jadi kalau ada orang bersin gak mengucapkan alhamdulillah, maka dia makruh didoakan. Maka anjurannya memang kalau orangnya mengucapkan alhamdulillah, tidak boleh di hati, Pak. Jadi memang harus diucapkan, tapi nggak usah kenceng-kenceng. Habis bersin, sudah bersinnya kenceng, orang kaget semuanya, terus alhamdulillah sak kampung. Ya jangan seperti itu. Pokoknya yang kira-kira orang di sekitar kita dengar alhamdulillah gitu. Insya Allah dengar gitu. Hukumnya adalah mendoakan orang yang bersin yang bertahmid, hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Kalau ada orang bersin yang ngucap yarhamkumullah itu hukumnya fardu kifayah. Yang dengar, kalau sudah ada satu mengucapkan itu, yang lainnya tidak perlu mengucapkan. Bisa dipahami kira-kira, Pak? Baik. Adapun yang tidak mengucap alhamdulillah, maka makruh didoakan. Namun khusus untuk kalangan anak-anak dan orang yang baru memeluk Islam, sebaiknya diajari bersin setiap dia sebaiknya diajari bertahmid setiap dia bersin. Kok diajari bersin? Diajari bertahmid ketika bersin. Jadi kalau ada anak kecil diajarkan, Pak, bersin gitu, ayo alhamdulillah. Kalau anak yang belum bisa ngomong ya orang tuanya, supaya terbiasa telinganya mendengar. Kemudian kaum lelaki hendaknya menjawab tahmidnya lelaki lainnya. Demikian pula dengan tahmidnya wanita yang telah berusia lanjut atau wanita lainnya sekiranya aman dari fitnah. Seorang laki-laki tidak boleh menjawab bersinnya wanita muda ajnabi. Yang demikian juga sebaliknya. Maksudnya apa? Kalau wanita yang bersin, ya sudah, laki-laki tidak ada kewajiban di situ. Biasanya para wanita sendiri. Jarang ada wanita mendekati laki-laki terus bersin di sampingnya, itu jarang, Pak. Saya belum pernah jumpai. Biasanya mereka kumpul bersama para wanita sehingga kita laki-laki tidak mendapatkan beban kewajiban itu. Nah, itu kira-kira itu. Kecuali aman dari fitnah, maka boleh kita menjawab tahmidnya dengan kalimat yarhamkumullah. Nah, apabila ada orang bersin lebih dari 3 kali, nah ini sering terjadi. Bagaimana Ustadz kalau ada orang bersin satu, gak lama kemudian bersin lagi, gak lama kemudian bersin lagi, maka yang dijawab itu sampai 3. Kalau sudah keempat dan seterusnya tidak perlu dijawab, kata Rasulullah. Kalau ada orang bersin sekali, 2 kali, 3 kali silakan dijawab. Tapi kalau sudah lebih dari 4 kali atau lebih dari beberapa kali, apa kata Rasulullah? Tidak usah dijawab karena dia sedang sakit. Jadi karena dia sedang sakit, tidak usah. Karena kalau bersin, setiap bersin sakit itu kan repot, Pak. Dijawab terus orang sulit nanti. Itu jamaah sekalian. Namun jika bersinnya masih berlanjut, kemungkinan karena sakit, maka yang mendengar hendaknya mendoakan kesembuhan bagi saudaranya. Inilah jamaah rahimakumullah di antara hal yang memang harus dijaga oleh setiap mukmin, setiap muslim, kaitannya dengan memberikan ketika ada yang bersin, adab-adabnya seperti itu. Kemudian yang kelima, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya menjenguk ketika sedang sakit. Ma muslim ya'udu musliman ghudwatan ila shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi wa in adahu ashiyatan ila shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidaklah seorang muslim pagi-pagi menjenguk saudaranya yang sedang sakit kecuali 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga petang di hari.
dan tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya pada petang harinya melainkan 70.000 malaikat mendoakannya hingga subuh. Baginya juga akan disiapkan seekor domba di dalam surga. Hadis ini riwayatnya Hasan dalam kitab Al-Jami' riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan betapa kedudukan orang yang mengunjungi orang sakit. Saya minta maaf, di sini kalau ada dokter itu pahalanya besar. Biasanya dokter setiap hari itu kan ngeceki pasiennya, Pak. Kalau dia punya pasien 10, setiap hari dia keliling ke setiap kamar di rumah sakit. Betul apa tidak? Kalau pasien 30, bayangkan. Kalau 40, bayangkan. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Dan itu adalah kelebihan untuk dokter. Kenapa? Dia setiap hari ketemu dengan orang sakit. Tinggal dokternya tahu apa enggak gitu. Kalau dia tahu fadilahnya ini, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Apakah cuma dokter? Enggak, Pak. Kita kalau mau dapat pahala ini boleh mengunjungi orang sakit, datang ke rumah sakit keliling doakan. Tapi tidak tahu diizinkan apa tidak sama rumah sakitnya. Tapi kalau bisa seperti itu, Pak, istimewa. Karena nyari orang sakit yang paling gampang ya di rumah sakit, Pak. Kalau tetangga belum tentu nyaman didatangi. Betul apa tidak? Iya, karena ada privasi dan lain sebagainya, kita maklumi lah. Tapi yang pasti orang pasti welcome itu ketika subuh pagi hari, orang butuh doa, kita keliling doakan, ya Allah mudah-mudahan sembuh gitu. Subhanallah, 70.000 malaikat mendoakannya. Padahal satu malaikat mendoakan kita, kemungkinan besar terkabulnya sangat tinggi, Pak. Apalagi ini sampai 70.000 malaikat mendoakan sampai di malam hari. Ini amalan yang orang jarang temui, Pak. Orang jarang menemui amalan ini, dan dianggap ini masalah sepele. Di rumah sakit Islam biasanya itu ada yang keliling setiap pagi mendoakan pasien. Iya betul tidak, Pak? Subhanallah, itu luar biasa. Itu tugasnya orang ini luar biasa, mendoakan. Gimana kabarnya? Cuman tanya itu aja, tanya gimana kabarnya, semoga Allah muliakan Anda, baca doanya gitu kan. Nanti ganti pasien lain, semoga. Saya membayangkan betapa besar pahalanya orang yang seperti itu. Dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah ini menunjukkan wajibnya menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Demikianlah pendapat yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari lebih condong mengatakan hukumnya adalah wajib. Tetapi jumhur mayoritas ulama mengatakan sunnah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi telah menukil bahwa para ulama berijma atas kesunnahannya. Jadi kalau menurut Imam Bukhari, beliau mengatakan lebih condong kepada yang mengatakan wajib menjenguk orang sakit. Sedangkan kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi menurut jumhur hukumnya sunnah. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga di sini ada kewajiban, yaitu isyarat untuk menjenguk orang sakit dalam hadis-hadis yang disebutkan tadi. Jadi hadisnya kan bicara tentang siapa yang mengunjungi orang sakit, 70.000 malaikat mendoakan sampai waktu petang. Ini secara implisit itu ada anjuran untuk menjenguk orang sakit, menjenguk orang sakit. Mau tanya, Pak? Boleh nggak jenguk orang sakit itu non muslim? Boleh apa enggak, Pak? Saya pengen tahu jawabannya dulu. Boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Hah? Boleh ya? Nah, jawabannya memang boleh. Rasulullah SAW itu pernah menjenguk Yahudi yang sedang sakit. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan juga beliau menjenguk pamannya, yaitu Abu Thalib. Bahkan sampai meninggal pamannya. Subhanallah. Jadi boleh, kalau kita punya tetangga sakit, kita boleh menjenguknya. Kita boleh menjenguknya. Kemudian juga dianjurkan pula hendaknya orang yang menjenguk menanyakan keadaan yang sakit, menghibur dan tidak menakut-nakuti. Kalau bisa dia betul-betul memberikan motivasi kepada orang yang sakit. Jangan ditakut-takuti, Pak. Mohon maaf, semoga Allah jaga kita semuanya. Kalau ada yang terkena virus yang lagi marak sekarang, terus kemudian ada tetangganya datang, waduh, hati-hati yo, tonggo sebelah mati kabeh kari kontok. Jangan. Karena itu akan apa? Menjadikan dia apa?
Tidak ada semangat hidup. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Harus optimis, dikasih motivasi, motivasi. Kemudian juga diminta pula untuk tidak berlama-lama duduk di sisinya. Tidak usah lama-lama Pak. Kenapa? Orang sakit itu kalau diajak ngobrol banyak juga repot. Iya Pak tidak? Kita sendiri kalau sakit didatangi banyak orang itu kadang yang ada di kepala itu macam-macam sudah. Kok akeh wong teko iki masuk pamitan kabeh iki. Nah, itu akhirnya orang itu punya pikiran yang enggak. Maka caranya bagaimana supaya tidak mengganggu, karena orang sakit kadang butuh istirahat. Kita juga harus tahu dan bijaksana bahwa jangan sampai dengan kehadiran kita justru malah nambah beban bagi orang yang sakit. Tidak boleh. Jangan lama-lama. Pokoknya yang penting berkunjung, doakan, pulang. Dah. Wes, gak usah lama-lama, 5 menit, gak usah lama-lama. Yang penting tahu kabarnya bagaimana. Wes, mudah-mudahan sedang waras, sedang sembuh. Jangan khawatir, sudah Allah Maha Penyembuh. Supaya orangnya itu besar hati. Kemudian dalam kitab Sahihain dikatakan dari sahabat dari sahabiah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa menjenguk kerabatnya. Beliau mengusap bagian tubuh dari yang sakit dengan tangan kanannya sambil berdoa. Doanya saya yakin panjenengan sudah hafal. Apa doanya, Pak? Allahumma Rabban nas, adhibi ba's, ishfi anta syafi, la syafiya illa ant, syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkau Rabb yang Rabbnya manusia, lenyapkanlah penderitaannya, sembuhkanlah dia, karena Engkaulah Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali hanya Engkau, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Jadi kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Artinya apa? Didoakan dengan doa yang baik. Mudah-mudahan tentang waras, dikasih umur yang barokah, kemudian dimudahkan urusannya, didoakan yang baik-baik, dikasih motivasi. Tidak usah kecil hati. Orang sakit itu senang kalau digitukan Pak. Gak usah dikai buah-buahan, yang makan biasanya jaga kok. Iya apa tidak? Mestinya kalau mengirim buah kepada orang itu ketika sehat masih seger bugar dikirimi buah itu baru dimakan Pak. Sakit gak mungkin dimakan. Orang sakit itu gak enak apa-apa, makan gak enak. Kata Ibnul Qayyim, kata ulama-ulama lainnya mengatakan apa? Orang sakit itu dikasih makanan apapun tetap rasanya hambar. Seperti itulah keadaan orang yang hatinya sakit. Mau dinasihati model apapun ya tetap saja kaku pengku, nggak bisa diatur. Kenapa? Karena hatinya sudah kadung kotor Pak. Hatinya sudah kadung kotor. Ini jemaah sekalian. Yang terakhir yaitu mengantarkan jenazahnya. Dalam kitab Sahihain dikatakan pula Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man syahida al janazah hatta yusalli alaiha falahu falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan, qala mithlal jabalainil azimain. Barang siapa menghadiri prosesi pemakaman jenazah hendaknya hingga dia disolatkan, maka baginya 1 qirat. Barang siapa yang ikut melaksanakan prosesinya sampai disolatkan dan juga mengantarkan sampai dikuburkan, dia mendapatkan 2 qirat. Ditanya, 1 qirat itu berapa ya Rasulullah? 2 qirat itu berapa ya Rasulullah? 2 qirat itu ukurannya sama dengan 2 gunung besar. Jadi pahalanya 2 gunung besar. Makanya menghadiri prosesi pemakaman jenazah itu hukumnya sunnah, namun ini merupakan haknya si mayit dan keluarganya. Bahkan menurut Imam Al-Jurri dikatakan akan lebih baik jika seorang muslim menunaikan hak saudaranya ini sampai tuntas. Jadi jangan cuma sekedar jenguk kemudian mensolatkan selesai, waktunya menguburkan guys males, jangan, kasihan. Diantarkan juga sampai ke tempat pemakaman, Inilah jamaah rahimakumullah. Dan yang penting dia menjaga hak-haknya ketika mengantarkan jenazah, dijaga. Jangan sampai nanti kalau kita begini, mohon maaf, kalau di sini ada yang petugas memandikan jenazah siapa? Ada ya? Nah, keluarganya kan biasanya kalau keluarga nggak ada petugas yang memandikan. Kalau laki-laki, kalau perempuan kan begitu kan? Kalau memang tidak ada, idealnya memang keluarganya. Idealnya adalah keluarganya, dan itu sangat dianjurkan sekali. Seandainya tidak ada, terpaksa harus dimandikan oleh orang lain, maka
siapapun yang bertugas memandikan jenazah, tolong tutup telinganya, tutup matanya, tutup lisannya. Apa maksudnya? Apapun yang dilihat di situ jangan diceritakan ke orang lain. Mang tak adusi metu getene wake. Kan kadang ada orang gitu kan? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Pas tak adusi wawa ireng kabeh kon, moro-moro biru kon. Loh, tidak boleh, Pak. Makanya harus jaga amanah. Karena apa? Karena nanti orang punya persepsi yang jelek-jelek. Padahal belum tentu, Pak. Ingat loh ya, banyak orang salah paham. Kalau orang mati dalam keadaan tubuhnya hitam dipikir banyak dosa. Loh, belum tentu, bisa jadi karena penyakit itu. Iya apa tidak? Silakan tanya ke dokter. Dokter lebih ahli. Saya tidak ahli di bidang ilmu itu ya. Tapi pastikan dokter itu tahu, Pak. Jadi ada orang-orang tertentu ketika wafat itu wajahnya langsung menghitam. Itu karena penyakit. Entah karena darahnya atau bagaimana, wallahu alam. Tapi memang karena penyakit, Pak. Tidak usah kita katakan, wih, mayite gosong. Akeh dosa paling. Akeh mangan dosa. La haula wala quwata illa billah. Haram hukumnya, Pak. Tidak boleh, Pak. Itu suudon, Pak. Bahkan kalau kita melihat ada orang yang ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, dia misalkan mohon maaf, semoga Allah jaga kita semuanya, tabrakan sampai hancur tubuhnya, terus kita mengatakan, oh sial itu. Kan sering mengatakan begitu kan? Mati ini mati su'ul khotimah, mati elek. Belum tentu, Pak, belum tentu. Mati tabrakan itu belum tentu mati jelek loh. Ingat, mati tabrakan belum tentu mati jelek. Banyak orang baik diwafatkan dalam keadaan tertabrak, Pak. Ini fakta, banyak orang baik. Sehingga apa, jamaah rahimakumullah, jangan kemudian kita mengukur dengan cara begitu. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Makanya jaga lisan. Kalau kita berkunjung ke rumahnya orang meninggal dunia, jaga lisannya, jaga telinganya, jaga matanya. Wis, aib apapun yang kita lihat jangan ditafsirkan seenaknya. Ini masalah gaib, masalah yang kita nggak tahu, nggak boleh kita vonis orang lain. Betapa banyak orang yang divonis matinya tenang tapi hidupnya nggak tenang di akhirat, dan betapa banyak orang yang dianggap matinya tidak tenang ternyata dia adalah orang yang paling tenang hidupnya. Ada seorang sahabat itu ketika meninggal dunia itu ketika perang itu sampai tubuhnya itu nggak dikenali lagi kecuali jari kelingkingnya, itu pun yang kenali saudarinya. Oh, ini jarinya saudara saya ini. Baru tahu kalau saudaranya itu meninggal dunia. Hancur-hancuran sudah, kena pedang itu, subhanallah. Tapi dia mulia, Pak, mulia. Apa kita katakan dia su'ul khotimah? Ya enggak, karena memang Allah takdirkan dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Yang mengetahui husnul khotimah, su'ul khotimah hanya Allah Ta'ala. Kita nggak bisa memvonis keadaan akhir kehidupan seseorang. Itulah mungkin jamaah rahimakumullah di antara hak seorang mukmin, seorang muslim. Yang pertama kalau ketemu mengucap salam, yang kedua apa? Memenuhi undangan. Yang ketiga meminta nasihat, maka dinasihati. Yang keempat menjenguk orang sakit, bersin dulu, terus kemudian yang kelima baru menjenguk orang sakit. Kemudian yang keenam yaitu mengantarkan jenazahnya, mensolatkan dan mengantarkan jenazah. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan, kalau tidak ada saya akhiri. Wallahu a'lam.